Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tak lupa salat serta salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at, dan yang kita semua tunggu-tunggu syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini tentu kita merasakan berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya yang telah kita lalui. Perbedaan ini begitu terasa karena atau akibat daripada satu alasan, yaitu adanya virus corona. Jika Ramadan tahun lalu kita bisa melaksanakan iftar jama'i, buka bersama, kemudian sholat tarawih berjamaah di masjid, kemudian iktikaf sampai dengan tahajud di masjid secara bersama-sama dengan sanak saudara maupun dengan sahabat kita. Tapi pada Ramadan kali ini sepertinya semua itu tidak bisa kita lakukan sebagaimana biasanya. Tapi meskipun begitu, Ramadan tetaplah Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, dan begitu spesial. Apapun yang terjadi di bulan Ramadan, maka tetap Ramadan akan selalu menjadi spesial. Jika kita tidak bisa melaksanakan rangkaian ibadah tadi secara berjamaah di masjid, kita masih bisa kok melakukannya di rumah, berjamaah dengan keluarga, ataupun sendiri ya bagi yang masih single. Sebagaimana kaidah fikih yang kita pernah dengar, la yudraku kulluhu, la yutraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Maksudnya gimana? Di tengah pandemi virus corona ini tentu secara otomatis akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tapi meskipun begitu, tidak juga menghalangi kita untuk beribadah. Kita masih bisa beribadah kok. Kita masih bisa salat tarawih di rumah. Kita masih bisa tadarus Al-Quran di rumah. Kita juga masih bisa tahajud di rumah bersama dengan anggota keluarga kita, atau teman-teman kosan kita, atau ya kalau sendiri ya sendiri dah, kasihan ya udah nggak apa-apa gitu ya, karena keadaan begitu. Ramadan tetaplah menjadi sarana terbaik kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengurangi ibadah kita di bulan Ramadan, apalagi sampai meninggalkannya. Meskipun wabah corona ini terus berlanjut, tapi ibadah kepada Allah juga akan lebih kuat dan lebih semangat, dan tidak akan berhenti apapun yang terjadi. Selain Ramadan ini menjadi salah satu sarana terbaik kita untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita, Ramadan juga salah satu sarana terbaik kita untuk bisa memperbaiki kualitas akhlak kita, agar bisa menjadi seorang yang berbudi pekerti yang luhur dan juga seorang yang berakhlakul karimah. Berbicara tentang akhlak ya teman-teman, akhir-akhir ini kita beberapa kali temui di sosial media terutama ya, ada sikap-sikap yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak mencerminkan akhlak yang baik, tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang muslim yang baik. Contohnya misalnya ada seorang pekerja medis, tenaga medis gitu ya, perawat
dan sebagainya, yang bekerja di rumah sakit rujukan virus corona gitu ya. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya, tetangganya, atau bahkan dia diusir oleh ibu atau bapak kosan tempat dia tinggal. Melihat ini sungguh miris ya, maksudnya kasihan juga gitu. Tidak seharusnya dia mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Walau bagaimanapun dia adalah seorang mujahid ataupun mujahidah yang sesungguhnya. Dia yang berjuang di garda terdepan dalam melawan virus corona ini, dan sudah sepantasnya kita memperlakukan dia dengan cara yang baik. Tidak harus kan dengan mengusir, kemudian berbuat kasar, bertindak kasar, atau berkata-kata kasar kepadanya. Masih ada banyak cara yang baik yang bisa dilakukan jika memang kita tidak menginginkan dia untuk tinggal di kontrakan tersebut. Dan para perawat ini sebenarnya harusnya mendapatkan hak-hak yang lebih, maksudnya harusnya dijamin gitu ya oleh negara, disediakan tempat tinggal, kemudian dicukupi segala kebutuhannya agar dia bisa lebih semangat lagi dalam melawan virus corona ini di rumah sakit. Kemudian mungkin contoh yang lainnya, ada jenazah yang meninggal karena terinfeksi virus corona, tapi dilakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh sebagian oknum di masyarakat. Dia ditolak dimakamkan di daerah tersebut, dilempari dengan batu atau yang sebagainya gitu ya. Sungguh ini sangat miris sekali ya. Walau bagaimanapun dia itu kan manusia, harusnya diperlakukan sebagaimana semestinya. Mungkin dia memang sakit karena virus corona tersebut, tapi dia sudah cukup menderita akibat penyakit tersebut. Meninggalnya pun tidak bisa dijenguk orang sanak saudaranya. Kemudian mungkin juga tidak dimandikan, tidak disolatkan. Sudah cukup menyakitkan dengan kematian yang seperti itu ya, tapi kenapa harus ditambah lagi dengan tindakan-tindakan yang tidak perlu seperti tadi? Walau bagaimanapun, orang yang meninggal karena wabah penyakit itu dalam hadis dijelaskan salah satu orang yang matinya mati syahid. Syahidnya itu syahid akhirat, meninggal karena wabah penyakit taun. Sedangkan kita matinya kita belum jelas. Bagaimana nanti kita matinya belum tentu kita mati dalam keadaan baik. Tapi kenapa kita harus menghakimi mereka yang sudah jelas-jelas dinilai syahid oleh Allah gitu ya, di hadapan Allah? Memangnya kita siapa gitu ya? Kadang kita juga merasa miris dan aneh dengan orang-orang seperti itu ya. Dan sangat disayangkan dan jangan sampai ini bisa terulang kembali. Dan contoh lain misalnya, ini baru ya saya lihat di Facebook atau di Instagram, ada seorang kakek tua, dia sepertinya seorang penarik becak gitu ya, orang yang asing di daerah tersebut. Kemudian diperlakukan dengan sangat tidak baik oleh 3 orang satpam kalau tidak salah ya. Mungkin maksudnya ingin menginterogasi, tapi melakukannya itu dengan kasar gitu, main pukul sendiri, main hakim sendiri, itu sangat tidak baik dilihat ya. Walau bagaimanapun dia adalah seorang yang lebih tua yang harus dihormati, dan jikapun dia orang yang asing, masih ada banyak cara-cara yang indah, cara-cara yang lebih manusiawi yang bisa kita lakukan dalam menginterogasi dia gitu kan. Tidak harus dengan memukul, tidak harus dengan sangat miris lah tindakan-tindakan seperti ini. Ini yang saya katakan adalah orang takut, tapi karena ketakutan yang berlebihan itu menyebabkan cara berpikirnya itu tidak bijaksana. Kemudian dia justru malah menunjukkan sikap-sikap yang lebih kepada akhlak yang tidak baik, dan ini sangat
tidak boleh kita lakukan. Walau bagaimanapun kita harus memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Jangan sampai gara-gara virus corona ini membuat sikap kita, perilaku kita menjadi perilaku yang malah menjauhkan daripada ridha Allah. Oleh karena itu, sahabatku semua, mari kita maksimalkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah, dan selain itu juga meningkatkan kualitas akhlak kita agar kita bisa menjadi seseorang yang berbudi pekerti yang luhur, berakhlakul karimah. Yakinlah bahwasanya akan datang sebuah pelangi yang indah selepas badai yang menerjang. Insya Allah hari-hari yang membahagiakan telah menunggu kita di depan selepas hari-hari yang penuh dengan cobaan telah kita lalui hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.